Kami dari F20C ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang beranggotakan Fadli Maulana Hidayat, Indra Maulana, Nurajija Kamila. Di sini ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi kan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Suatu sistem operasi, kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Fungsi sistem operasi. Yang pertama ada menjalankan operasi dasar, yang kedua mengatur kinerja perangkat, yang ketiga menyimpan program atau aplikasi, yang keempat menampilkan visualisasi laman, yang kelima mengamankan program. Di sini terdapat 5 struktur dasar yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem operasi, yaitu yang pertama, monolitik system. Di deskripsi monolitik system ini, sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti, menggunakan konsep kernel loadable modul guna pengembangan, pengujian, dan fleksibilitas sistem operasi. Karakteristik prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Contoh sistem operasi. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Di sini ada keuntungannya, yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Dan di sini pun ada kerugiannya. Yang pertama, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dialokasikan. 2. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. 3. Merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya dia memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. 4. Tidak fleksibel. 5. Kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Di sini ada sistem berlapis. Sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan terhadap lapisan di atasnya. Dan karakteristiknya yaitu lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tertinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Setiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara 2 lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus.
Dan di sini ada lapis-lapis dalam sistem berlapis ada 6, yaitu lapisan 5 yaitu the operator, yang keempat user programs, yang ketiga I/O management, yang kedua operator perangkat communication, yang ke-1 memory and RAM management, yang ke-0 processor allocation and multiprogramming. Fungsi lapis kelima pemakai operator, lapis keempat aplikasi program pemakai, lapis ketiga menyederhanakan akses I/O pada level atas, lapis kedua mengatur komunikasi antar proses, lapis ke-1 mengatur alokasi ruang memori atau RAM magnetic, lapis ke-0 mengatur alokasi memproses dan switching, multiprogramming dan pengaturan prosesor. Contoh sistem operasi THI yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multic. Keuntungannya, yang pertama memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan spesifikasi dan implementasi sistem operasi. Dan adapun kerugiannya, yaitu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke setiap lapisan secara hati-hati. Dan di sini ketiga yaitu microkernels. Di deskripsi ini yaitu metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan oleh kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Adapun karakteristiknya yaitu fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Dan adapun keuntungannya yaitu kemudahan dalam memperluas sistem operasi, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, kode yang kecil dan lebih aman. Dan kelemahannya yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh sistem operasi ada TRU64, Unix, Mac OS X, dan KNX. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Indra Maulana. Yang kelima di sini ada sistem mesin maya atau virtual machine. Untuk deskripsinya, sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut, atau dapat juga disebut operating system emulator. Untuk karakteristiknya, mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Lalu untuk contoh sistem operasinya ada Windows NT, Linux dengan Dosemu. Lalu untuk keuntungannya, pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Untuk kerugiannya, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Di sini kita bisa lihat ada contoh gambar penerapannya ya. Di sini ada bagian proses ke kernel hardware, lalu di sini ada programming interface. Di sini ada bagian proses ke kernel, terus ke VM1 dan seterusnya, baru ke bagian hardware-nya. Enam, sistem client server model. Deskripsinya adalah sistem operasi yang dibagi fungsinya menjadi proses yang menyediakan layanan atau server dan proses yang memerlukan atau meminta layanan atau klien di dalam memproses data. Untuk karakteristiknya, proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien.
Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antar klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Contoh sistem operasinya ada Windows 2000 server dan Linux. Lalu untuk keuntungannya, kemampuan diatasi untuk digunakan dalam distribusi sistem. Lalu untuk kerugiannya ada, pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. 2. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Lalu ketiga, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai sebagai proses pemakai. Ini ada contoh gambar penerapannya dari server ke klien seperti di bawah. Lalu 7 ada sistem berorientasi objek. Sistem operasi ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan terstruktur serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Untuk karakteristiknya, pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek-objek, mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek tipe yang menandai di properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek. Data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Untuk contoh sistem operasinya ada Amoeba, Eden, Xkernel, dan Windows NT. Lalu untuk keuntungannya, terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Lalu untuk kerugiannya, sistem operasi Microsoft Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Nah, lalu di sini ada contoh gambar penerapannya untuk yang tadi dijelaskan. Yang seperti di bawah. Oke, di sini ada yang berikutnya, ada sasaran sistem operasi. Yang pertama, kenyamanan. Membuat penggunaan komputer menjadi nyaman. Kedua, efisien. Membuat penggunaan sumber daya sistem komputer menjadi efisien. Lalu yang ketiga ada mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Nur Aziza Kamila. Lalu di sini ada komponen pada sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Proses merupakan program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan sumber-sumber daya tertentu seperti CPU, memori, berkas atau file, peralatan, input-output, I/O device. Sumber-sumber daya tersebut diberikan kepada proses ketika proses dibuat atau menyediakan tempat ketika proses itu sedang dijalankan. Sistem operasi sebagai manajemen proses memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua, manajemen memori.
Memori merupakan unsur utama operasi sebuah sistem komputer modern. Memori utama memiliki peran sebagai tempat penyimpanan data, alamat, dan instruksi yang secara cepat dapat diakses atau dibaca oleh prosesor, CPU, peralatan I/O, dan program. Sistem operasi sebagai manajer memori utama memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau menjaga alur bagian-bagian memori yang sedang digunakan. Yang kedua, menentukan proses-proses mana saja yang harus diisikan ke dalam memori ketika terdapat ruang kosong. Yang ketiga, manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan, misalnya tab dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary storage. Yang kelima, membackup berkas media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang keempat, manajemen sistem input atau output. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan flash disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output. Yang pertama, penyangga atau buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Spooling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien, antrian, dan sebagainya. Menyediakan driver agar dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang berfungsi permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen penyimpanan seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan penyimpanan. Yang keenam, manajemen sistem proteksi. Apabila sebuah komputer memiliki banyak pengguna dan mengizinkan banyak proses berjalan bersamaan, maka proses-proses yang berbeda perlu diproteksi dari aktivitas-aktivitas yang lain. Proteksi merupakan suatu cara untuk mengawasi atau mengatur akses program-program, proses-proses atau para pengguna dari sumber daya yang telah dibatasi oleh sistem komputer. Proteksi dapat meningkatkan kemampuan melacak kesalahan, error, antara komponen subsistem. Proteksi juga membatasi atau mengendalikan pengguna yang berizin atau tidak berizin untuk mengakses sistem komputer, seperti antara pengguna tamu, guests, dan administrator. Ketujuh, manajemen jaringan. Dimisalkan pada suatu sistem jaringan terdistribusi adalah suatu sistem yang memiliki banyak prosesor yang tidak berbagi memori atau peripheral device. Setiap prosesor memiliki memori tersendiri. Komunikasi antara prosesor dilakukan melalui bus-bus atau konektivitas jaringan. Jaringan juga dapat digunakan sebagai media pengaksesan file atau interface device driver. Contohnya metode information sharing pada internet. Yang ke-8, Command Interpreter System.
Perintah dalam sistem operasi diberikan oleh pernyataan kendali control statement. Program yang membaca dan menerjemahkan control statement disebut control card interpreter atau command line interpreter. Contoh dari sistem penerjemah perintah. Bagaimana sistem operasi ketika menerjemahkan perilaku mouse ketika melakukan proses klik, drag, drop, dan sebagainya. Bagaimana sistem operasi dalam menerjemahkan perintah yang diketikkan dan diakhiri dengan menekan enter untuk menandakan bahwa perintah tersebut telah lengkap dan siap untuk dijalankan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.